Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Dan mungkin di sini saya ingin menjawab lagi terkait tugas saya pribadi, individu, atau tugas pengisian forum pada sesi ke-13 tentang VAT, atau VAT and Sales Tax on Luxury Goods di mata kuliah perpajakan dan taxation. Nama saya Misha Putra Prakasa. Dan saya di sini ingin menjawab 3 pertanyaan lagi untuk di sesi ke-13 ini. Mungkin bisa kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, jelaskan perbedaan mendasar antara pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dalam kasus apa saja PPNBM dikenakan dan mengapa penerapannya dianggap perlu oleh pemerintah. Nah, di sini kita jelasin dari perbedaan mendasarnya dulu ya antara PPN dengan PPNBM ini. Jadi kita mulai dari definisinya dan objek pajaknya. Definisinya dulu, PPNBM itu adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai, seperti yang disebutnya pajak pertambahan nilai dari barang dan atau jasa yang dikenakan selama proses produksi dan distribusi. Nah, PPN ini berlaku untuk hampir semua barang dan jasa yang dijual di Indonesia. Sedangkan PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang tertentu yang tergolong mewah aja. Dan objek pajak PPNBM ini terbatas pada barang-barang tertentu seperti kendaraan bermotor, barang elektronik mewah, dan barang lainnya yang dianggap mewah. Jadi dari objeknya aja udah rada beda ya, sedangkan untuk PPN itu mungkin untuk seluruh transaksi atau produksi dan distribusi yang dilakukan, sedangkan PPNBM ini tuh hanya untuk barang-barang tertentu seperti barang mewah yang digolongkan mewah aja. Nah, untuk tarif pajaknya, PPN itu umumnya ditetapkan sebesar 11% sejak 2022. Mungkin dulu yang kita sering tahu tentang kalau kita makan di resto itu kita dipotong ada pajak PPN itu hanya 10%, tapi sejak 2022 itu dirubah menjadi 11%. Sedangkan untuk PPNBM itu tarifnya bervariasi. Jadi tergantung pada jenis barang mewah yang dikenakan PPNBM. Dapat mencapai 20% ataupun lebih tergantung pada barang tersebut. Nah, tujuan pengenaannya itu untuk PPN sendiri adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan melalui pajak yang lebih luas. Nah, sedangkan PPNBM sendiri bertujuan untuk mengurangi konsumsi-konsumsi barang mewah dan mendorong keadilan sosial dengan cara mengenakan pajak lebih tinggi pada barang-barang yang hanya mampu dibeli oleh kalangan tertentu. Nah, kasus pengenaan PPNBM ini. Jadi PPNBM ini dikenakan oleh beberapa kasus. Mungkin tadi udah disebutin juga sebelumnya. Mungkin dikenain ke kendaraan bermotor, barang elektronik mewah, barang fashion mewah, dan properti mewah. Kendaraan bermotor di sini juga nggak semuanya langsung dikenakan PPNBM, tapi hanya kendaraan dengan golongan tertentu aja. Mungkin ada klasifikasinya dengan harga tertentu ataupun dengan CC tertentu gitu. Nah, jadi ditanyakan juga mengapa sih penerapannya dianggap perlu oleh pemerintah. Jadi ada beberapa alasan kenapa PPNBM ini harus dilakukan oleh dan dianggap perlu oleh pemerintah. Jadi mungkin sudah disampaikan juga di tujuannya tadi, PPNBM ini tuh untuk dapat pengendalian konsumsi. Jadi orang itu nggak sembarang aja melakukan konsumsi terus barang mewah. Dengan orang yang melakukan konsumsi terus akan mempengaruhi ekonomi nasional. Dan mungkin orang yang memiliki uang cukup lebih bisa untuk melakukan konsumsi itu tersebut, itu terus menerus gitu. Tapi itu nantinya akan mempengaruhi perekonomian kita mungkin saat dia melakukan ekspor dan lain-lain. Dan juga adanya keadilan sosial. Nah, keadilan sosial mungkin di sini lebih ke arah eh, kalau mungkin kita sebutnya bisa iri dengki ya. Jadi untuk orang yang mempunyai apa penghasilan atau pendapatan yang lebih tinggi bisa membeli barang itu terus terus secara terus menerus, melainkan kalau misalkan orang yang kurang atau memiliki penghasilan yang tidak bisa melebihi itu eh, terjadi kesenjangan di antara keduanya, maka mungkin nanti ada keburukan. Maka dari itu kan salah satu cita-cita atau harapan pendahulu adalah kan adanya keadilan sosial ini yang ada di sila kelima kan. Nah, mungkin untuk salah satu mewujudkan dengan cara adanya PPNBM ini. Dan yang terakhir itu mungkin penting itu karena pendapatan negara. Karena eh, yang kita tahu
pendapatan negara itu yang paling besar kan dari pajak ya. Maka dari itu mungkin ini dianggap cukup perlu untuk menambah pendapatan negara itu sendiri. Nah, mungkin bisa masuk langsung ke pertanyaan kedua. Nah, ini mungkin masuk ke perhitungan ya, teman-teman. Jadi, soalnya adalah sebuah perusahaan mengimpor barang mewah senilai 200 juta dari luar negeri. Barang tersebut dikenakan bea masuk sebesar 10%, PPNBM sebesar 25%, dan PPN sebesar 11%. Hitunglah total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan harga total barang setelah pajak. Nah, itu di rinciannya juga ada di bawah 200 juta, biaya masuk 10%, PPNBM 25%, dan PPN 11%. Jadi ada beberapa langkah-langkah untuk dapat menghitung ini, total pajak yang harus dibayar, nggak bisa langsung begitu aja. Yang pertama kita dari biaya masuknya dulu. Nah, biaya masuknya tadi dikatakan 10% yang dikenakan. Maka dari itu kita mengalihkan 10% langsung dikalikan ke biaya dari barang mewah tersebut yang dia mengimpornya senilai 200 juta menjadi biaya masuk ke 20 juta. Nah, jadi ada nilai barang setelah kena biaya masuk juga. Berarti barang tersebut yang harus dibayarkan adalah harga barang tersebut ditambah biaya masuk atau mungkin dapat kita sebut biaya tambahan gitu dia untuk barang tersebut agar bisa masuk ke Indonesia. Jadi 200 juta ditambah 20 juta hasil dari biaya masuk tersebut menjadi 220 juta. Dan yang ketiga, berapa PPNBM-nya? Jadi PPNBM-nya itu sebesar 25% di soal. Jadi langsung aja 25% dikali 220 juta menjadi 55 juta. Nah, yang keempat itu kita harus menghitung PPN-nya. PPN yang tadi disebutkan di soal adalah sebesar 11%. Nah, 11% itu dari nilai barang itu setelah biaya masuk dan dari PPNBM-nya. Jadi PPN-nya itu adalah 11% ditambah nilai barang setelah biaya masuk yang itu adalah 220 juta dan juga pengenaan PPNBM-nya yang tadi kita hitung sebelumnya itu 55 juta. Jadi 11% dikali 275 juta menjadi 30 juta 250 ribu. Dan yang terakhir, yang kelima mungkin ada total pajaknya, jadinya keseluruhan adalah yang harus dibayarkan adalah 20 juta untuk biaya masuknya, 55 juta untuk PPNBM, dan 30 juta 250 ribu untuk PPN-nya. Jadi total menjadi 105 juta 250 ribu. Nah, jadi harga total barang setelah pajak itu berapa sih? Jadi harga total barang setelah pajak setelah ditambah total pajak itu menjadi 200 juta ditambah 105 juta 250 ribu menjadi 305 juta 250 ribu. Wow, cukup fantastis juga ya. Kalau kita tambah ke pajak ini, jadi hasil akhirnya adalah total pajak yang masih harus dibayar adalah 105 juta 250 ribu, sedangkan harga total barangnya adalah sebesar 305 juta 250 ribu setelah pajak. Nah, kita langsung masuk ke soal ketiga. Mungkin eh, ini masih bentuk hitungan. Jadi soalnya adalah sebuah perusahaan interior desain memberikan jasa desain senilai 50 juta untuk mendesain interior rumah mewah, sekaligus menjual furniture mewah seharga 100 juta. Jasa dikenakan PPN 11%, sementara furniture dikenakan PPNBM 30% dan PPN 11%. Hitunglah total pajak yang dikenakan pada jasa dan barang tersebut serta total harga yang dibayar oleh klien. Jadi di sini ada rinciannya itu harga jasanya 50 juta dengan PPN 11% dan harga furniture-nya adalah 100 juta dengan PPN BM 30% dan PPN 11%. Jadi untuk menghitung total pajak yang dikenakan pada jasa dan barang tersebut adalah kita ada langkah-langkahnya juga, nggak bisa langsung main kalikan saja, tapi satu persatu dan semua akan berurutan. Yang pertama kita tuh harus menghitung pajak untuk jasa desain itu sendiri. Jadi tadi dikatakan di soal bahwa jasa desainnya senilai 50 juta. Dan juga tarif PPN itu 11%. Jadi PPN jasanya adalah 11% dikali 50 juta langsung menjadi 5 juta 500. Jadi total harga jasa desain setelah pajak itu 50 juta ditambah 5 juta 500 menjadi 55 juta 500. Nah, yang kedua itu setelah kita menghitung pajak untuk jasa desain, kita harus juga menghitung pajak untuk furniture-nya tadi. Karena tadi ada juga furniture yang dijual sekaligus kan. Eh, jadi harga furniture-nya adalah 100 juta
dengan tarif PPNBM 30% dan tarif PPN-nya itu 11%. Jadi yang pertama hitung PPNBM-nya itu langsung dikali aja 30% kali 100 juta menjadi 30 juta untuk PPNBM dari furniture tersebut, dan PPN-nya adalah PPN dari furniture tersebut adalah 11% dikali harga furniture dikali PPNBM ditambah PPNBM dari PPN furniture itu. Jadi 11% ditambah 100 juta, 11% dikali 100 juta tambah 30 juta. Menjadi 130 juta dikali 11% menjadi 14 juta 300. Itu PPN-nya untuk furniture. Jadi total harga furniture setelah pajak itu adalah harga furniture itu sendiri 100 juta, ditambah PPNBM senilai 30 juta, dan ditambah PPN furniture itu 14 juta 300, menjadi totalnya yang harus dibayar untuk pajak untuk furniture itu sendiri adalah 144 juta 300 ribu. Nah, jadi untuk kliennya total pajaknya adalah PPN jasa, tambah PPNBM, tambah PPN furniture, total pajak sama dengan 5.500.000 tambah 30 juta tambah 14 juta 300 menjadi 49 juta 800 ribu. Jadi total harga yang dibayar oleh klien itu eh, sebesar total harga jasanya ditambah total harga furniture, total harga klien sama dengan 55.500.000 ditambah 144.300.000 menjadi 199.800.000. Jadi hasil akhir adalah total pajak yang dikenakan itu sebesar 49.800.000 dan total harga yang harus dibayar klien itu adalah 199.800.000. Sekian jawaban dari saya, Emir Syahputra Perkasa, untuk forum ke-13 ini dari mata kuliah perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.